Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab. Al-babu, bab. Al-awwalu, yang pertama. Bab itu artinya pintu. Pintu pembahasan. Yang pertama kali yang disodorkan oleh musannif dalam pentafsilan dari kitab. Kalau kitab itu kumpulan. Kitabul buyu, kumpulan bahas tentang jual beli. Kemudian di setiap kitab itu, di setiap tafsil, diperinci-perinci, perincian itu namanya bab. Al-farqu bainal alim wal jahil, ma'rifatul ma'lum. Yang menjadikan beda antara orang alim sama orang bodoh itu yang ngasih cuma satu. Yang alim tahu, yang bodoh tidak tahu. Ya enggak? Kamu kalau bisa nyebut saya bawa uang berapa tak? Opai duit 50 juta. 200. Sangar kan? Berapa? Berapa? 220. 200. Salah. Lebih dari itu. Salah. Itu artinya kamu itu bodoh. Paham? Karena tidak tahu. Walaupun penunjukan kamu benar, kalau ngepasi itu ya hukumnya tidak tahu juga. Contoh ya, ada orang bangun tidur, wudu, langsung sholat, menghadap ke sana. Allahu Akbar. Setelah sholat, dia bingung. Kiblate sing ndi yo, kono apa sing ndi yo. Ini tidak sah loh ini. Tidak sah ini. Walaupun bertepatan benar, ketepaan benar, sholatnya enggak sah. Karena istihad kiblat hukumnya wajib. Paham? Khaifa, ojo ngalah-ngalah kalau ngaji Pak. Paham Pak? Tadi kamu nempat di mana? Pindah. Kalau pengen alim gitu. Niru siratal mustaqim gitu. Siratal anbiya wal mursalin. Sirat ini kalau ngaji di sini terus paling ngarep dewi ngisi nih. Jadi yang asli itu perbedaan antara orang alim sama orang bodoh itu, kalau orang alim itu mengetahui, tahu, tapi kalau orang bodoh tidak tahu. Cuman itu saja yang asli. Makanya kuna aliman wala takun jahilan. Jadilah kau orang alim wala takun jahilan. Jangan jadi orang yang bodoh. Konon cerita, orang yang paling alim di muka bumi ini adalah orang yang mampu mengkondisikan dua tempat. Yang mampu mengkondisikan dua perkara. Apabila dua perkara ini terjadi pada diri Anda, maka sesungguhnya Anda ini orang alim. Yang pertama, jangan pernah nuruti nafsu. Kalau ngaji ya mulainya jam 12 ya jam 12. Orang kok saking sregepe dimulai jam 10. Saking malesnya mulai ini jam 4. Itu namanya orang enggak cerdas itu. Orang cerdas itu menangkal semua hawa nafsunya. Biasanya orang itu kalau bisa menahan hawa nafsu bisa istiqomah. Semestinya jam-jam segini tidur ya. Wah kayak ya. Kamu pernah mondok ya? Jam terakhir ngaji jam berapa? Jam 9 kan? Jam segini udah tidur ya. Kemudian kamu menahan nafsu kamu, ngantuk kamu tahan. Kamu tahan, kamu simpan, akan kamu buka kelak apabila sudah mati. Nanti kalau sudah mati tidur mengkodok, paham?
ngondoi tidur kita di saat kita hidup di dunia. Apabila kamu terfutuh mata hatimu, maka kau tidak akan mampu tidur. Sayang disayang, mata hati kita ini tertutup. Pengennya hidup itu ya ada istirahat. Orang-orang yang difutuh sama Allah nggak ngarah dia mau istirahat. Hidupnya ini dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Urusan mati, urusannya Gusti Allah. Nggak pernah mempermasalahkan. Itu nomor satu. Nomor dua, jadi nomor satu itu menahan hawa nafsu. Jangan pernah nuruti hawa nafsu. Nomor dua, kesibukannya adalah mengumpulkan bekal-bekal akhirat. Sibuknya itu ngurusi bekal-bekal akhirat, orang kok ngurusi ijazah. Kalau calon CPNS biar keterima, calon bupati biar keterima. Saya lulus sanawi langsung tak ijazah itu. Ya ning sungai. Bapak saya gak ngerti-ngerti disengani aku. Paham? Kamu itu payah naudzubillah. Rumah saya bisa bangun gara-gara ada santri. Orang kok mergo gara-gara ada santri. Zaman dulu kan tanah saya cuma itu doang. Semuanya tanah saya itu tidak itu doang, enggak akan tingkat toh. Paham? Jadi kalau orang itu hidupnya itu karena akhirat, wa amila lima abadal maut, dia akan diberi oleh Allah semangat yang tidak pernah berhenti, kesungguh-sungguhan yang sulit ditandingi. Paham? Al-babul awal, al-babu bab al-awalu yang pertama fi fadlil ilmi, pada keutamaan ilmu. Ilmu itu mulia. Maksud daripada ilmu tidak sembarang ilmu, yaitu ilmu yang mengenalkan diri kita kepada Allah, tidak mengenalkan diri kita dengan uang. Makanya orang itu kalau alim pasti dermawan. Kalau ada orang ngaku-ngaku alim kok medit, jelas positif 100%, goblok. Paham? Kalau ada orang alim bakhil, berarti positif goblok. Sah. Kamu itu jangan ketipu. Serban tuku pasar pirang-pirang. Ya enggak? Yo pamane ora awae wong dan beliau pesan sama kiai, tolong ya kiai, serbannya dipakai jangan diberikan santri. Wis menceling ini. Wis menceling. Wa ta'limi dan mengajar. Wa ta'allumi dan belajar. Wa syawahidihi dan beberapa dalil. Wa syawahidihi dan beberapa dalilnya minan nakli dari Al-Quran dan hadis. Wal akli dan akal. Di sini nanti akan dibahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajar ilmu agama, keutamaan belajar ilmu agama, menyodorkan dalil-dalil Quran dan hadis, dan juga dalil akal. Ini kitab begitu, kitab keramat ini. Tidak ada rumah yang ada Ihya Ulumuddinnya kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpamanya terjadi gempa, geden-geden, rumah ambrol gitu. Al-Mubarak aman. Gara-gara apa tuh? Gara-gara ada Ihya Ulumuddin dan Ihya itu dibaca. Dulu kitab ini dituduh sama beberapa orang yang tidak makrifat.
adalah kitab yang penuh dengan hadis-hadis maudhu. Hadis-hadis palsu. Nyampe konon cerita. Ada seorang raja yang pengen membakar ini kitab. Ada seseorang yang pengen membakar ini kitab. Beliau mengumpulkan beberapa ulama diajak musyawarah. Meneliti tentang Ihya Ulumuddin. Kemudian diketahui di sana banyak beberapa hadis-hadis yang tidak ditemukan. Alias hadisnya adalah hadis palsu. La aslalah. Tidak ada sumbernya sama sekali. Sehingga raja itu menginginkan untuk dibakar. Di malam hari beliau tidur. Dalam tidurnya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu bukti kalau rajane iki wonge luar biasa, dak koyo dapurmu niku. Ketemumu. Ngipi ketemu, naudzubillah. Saya tadi malam mimpi bertemu dengan ustadz itu katokan cekak leh. Ya wis bubar jalan. Beliau mimpi bertemu dengan Rasul. Sedangkan di samping Rasul ada Imam Ghazali. Ada Imam Ghazali kaget ya. Imam Ghazali di sini. Lalu Imam Ghazali mengatakan, ya Rasulullah, ini loh orang yang pengen membakar karya tulisku. Ihya Ulumuddin. Lalu Rasulullah pun bergegas mengambil cambuk. Lalu orang itu dicambuk sama Rasul. Cetor, wadah. Cetor, wadah. Cetor, wadah. Jerit-jerit. Nyampe terbangun. Di waktu terbangun. Masya Allah. Bajunya penuh dengan darah. Punggungnya penuh dengan luka. Ini kitab keramat kan. Saking keramatnya Ihya ini setiap malam aku didatangkan Allah uang. Sing tak weno kowe sithik, Olah nang dhisik apa wong wedok dhisik? Laki apa perempuan? Diam. Ciri-ciri lelaki yang enggak sayang sama seorang wanita gitu. Coba. Sugih kabeh. Ya inilah wajahnya wanita salihah. Walah, liya melu ngantri. Bose melu ngantri. Mau. Besok kalau kamu ngajar santri kamu ngajar Ihya atau carane niru saya. Tak jamin sebulan bangkrut. Satu bulan bangkrut. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha, beberapa dalil keutamaan ilmu. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an,
Qauluhu azza wa jalla. Qauluhu firman Allah azza wa jalla. Nulis kalau coba enggak nulis apa-apa. Menjadi pendengar setia. Al-Mubarak enake pol. Nulis ya boleh, enggak nulis ya sangat boleh. Ngaji mbek turu ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ngaji ihya sunah hayat. Sunah yang apabila enggak dilakukan juga enggak bermasalah. Tapi kalau ngaji arba'in ya berdoain ya. Arba'in berdoain. Kenapa berdoain? Arba'in karya tulis saya. Kalau ini kan enggak karya tulis saya. Kamu enggak ikut enggak apa-apa. Qauluhu ta'azza wa jalla, qauluhu firman Allah azza maha luhur wa jalla dan maha agung. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisat. Syahidah bersaksi Allahu Allah bersaksi annahu sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan illa huwa kecuali dia Allah illa huwa kecuali dia Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah bersaksi bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau di dunia ini tidak ada Tuhan selain Allah, semestinya jangan pernah bertaat, jangan pernah meninggalkan apapun kecuali ada hubungannya dengan Allah. Kamu itu aneh bin ajaib. Kalau urusan manusia, takutnya masa Allah. Diparani debt collector, diparani leasing, diparani perbuangkan olehmu wedi nyampe diredeg. Bareng ana swara adzan diawe-awe karo Gusti Allah. Hayya 'alas shalah, hayya iki manane mari. Ayo do salat. Hayya 'alal falah, ayo mencari keberuntungan. Jebul-jebul sampeyan itu mencari keberuntungan duniawi. Nah bentuk-bentuk semacam ini menunjukkan bahwasanya ketuhanan kamu itu abal-abal. Kalau Tuhan kita ini benar-benar Tuhan Allah, nggak pernah mempermasalahkan ini dan itu. Kalau kita ini benar-benar berketuhankan Allah, wah dunia ini damai kok. Hujan baik, nggak hujan baik. Kaya baik, nggak fakir baik. Nggak apa-apa. Nggak bermasalah. Dunia nggak ada masalahnya. Sehingga orang-orang yang kenal kepada Allah melihat dunia itu terang benderang. Damai. Tapi nak potonganmu potongan bertuhankan selain Allah, ngerti dunia potong dendet. Potong dendet, wong keplek. Punya istri loh, istrinya nggak pernah disentuh. Malah istrinya ditinggal kerja di Singapura. Sing wedok kerja ning gone Brunei, anake dititipke mbae, wong keplek. Lah wong dulu masih jomblo, cari-cari ke sana kemari, cari pasangan, bareng wis entuk pasangan, malah pasangane dibuat ning Singapura. Paham? Apa coba? Ya kan, lah tadinya nggak punya istri, mencari-cari, tadinya nggak punya suami, dicari-cari, lu malah pisah. Alasannya kok pengen membangun rumah, lu rumah samu. Sing iso membangun rumah terus sing kerja ning kono-kono ngono. Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik orang itu orang yang penghasilannya ada di rumahnya. Bukan penghasilannya, main di sini yo, punya penghasilan di Jakarta. Rumahnya di sini yo, punya penghasilannya di Singapura. Salah.
Kamu di sini penghasilannya di sini, kamu di sana penghasilannya di sana. Kamu di situ penghasilannya di situ, gitu. Caranya gitu. Kamu khawatir kalau kamu hidup di daerah kamu terus gak iso untuk duit. Oh, no. Di saat orang-orang berbondong-bondong ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Hong Kong, ke Korea, ke Arab Saudi, saya bertapa di rumah saya sendiri. Nyatane iso sugih, Mas. Iya Ustaz, iya apa? Iya Ustaz, santri ini akeh rumangsamu. Santri sing urunan 20%. Rumangsamu. Ngandelke duit santri yo. Inil manfus. Ya. Jangan mengharapkan santri. Wal malaikatu dan beberapa malaikat. Saking kulinane, nak maca kan diterokno, menu ngene ra. Wa ulul ilmi dan orang yang punya ilmu. Qaiman tegak bil qisti dengan adil. Qaiman tegak bil qisti dengan adil. Allah bersaksi. Ya. Yang bisa adil di dunia ini itu Gusti Allah, malaikat dan orang-orang alim. Kalau ada orang alim orang adil berarti diragukan kealimannya. Kalau benar-benar alim itu adil. Dan orang itu kalau benar-benar alim, jiwanya itu mengalah. Kalau ada orang ngaku-ngaku alim, jiwanya serakah. Pengennya menang sendiri. Bagi sesuatu itu menyisihkan dulu untuk dirinya, sisanya untuk orang lain. Payah sampean. Aku dudum duit iki malah justru aku kerakumanan dhewe. Kowe mau diakumanan Kang? Hele podo. Kamu itu. Berarti yang bagus enggak kumanan itu enggak. Dunia Islam itu semuanya baik, ya enggak? Ya. Yang kaya baik, yang fakir baik. Yang punya uang baik, yang tidak punya uang baik. Yang alim baik, yang goblok tidak baik. Watake baik terusan ala boyong lah. Padha wae. Payah sampean. Makanya yang dibuat sumpah oleh Allah adalah orang-orang yang alim. Wa ulul ilmi qaiman bil qisat. Orang-orang bodoh tidak. Apa kata Allah? Hum ahya. Orang itu kalau alim, rohnya itu hidup. Akalnya hidup. Hatinya hidup. Organ tubuhnya hidup. Banyak ulama-ulama mengatakan, saya 7 hari tidak menyentuh tempat tidurku. Aku 1 bulan tidak pernah menyentuh tempat tidurku. Aku 1 tahun tidak pernah merasakan lazatnya tidur. Bahkan saya pernah baca kitab. Aku hidup 30 tahun tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Orang-orang itu kalau sudah gandrung sama Allah seperti itu. Ya kayak kowe, gandrungmu palsu. Jak ngaji ihya manane iki urip kok. Mripate meh mati. Fandur maka lihatlah kaifa bada'a, bagaimana Allah memulai. Kaifa bada'a, bagaimana Allah memulai. Subhanahu, maha suci Allah. Kalau bisa itu nulis. Itu kitab kamu itu, jangan ditulisi, nanti dibuat kosongan. Ya mbok tulisi ra apa-apa, tapi engko tuku kitab ihya meneh.
Lah duitmu anggere mbok kelumpono sebulan 5.000 ping sebulan piro coba? 150 kan? Pinadonge entuk undian. Kamu kok istiqomah ngajak iya terus nggak pernah bonus keramat sampean. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Allah. Binafsihi dengan dirinya. Wathana dan menyanjung. Wathana dan Allah menyanjung. Bil malaikati dengan beberapa malaikat. Wathallata dan menigai. Wathallata dan menigai. Menikah tiga. Artinya Allah menyebut yang nomor 3. Wa thalatha neloni sapa Allah. Bahasa Jawa enak. Bi alil ilmi kelawan ahli ilmu. Wa thalatha dan menigai bi ahlil ilmi dengan ahli ilmu. Wanahika dan cukuplah bagimu. Wanahi dan cukuplah bagimu bihada dengan ini. Syarofan kemuliaan, wafadlan dan keutamaan, wajalaan dan jelas, wanablan dan ketinggian, wajalaan dan kejelasan, wanablan dan ketinggian. Anane ahlul ilmi disebut sama Allah di penyebutan nomor 3 membuktikan bahwasanya orang alim punya keistimewaan yang dahsyat, punya kemuliaan yang dahsyat, punya ketinggian yang dahsyat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak alim. Orang alim itu orang yang memungsuhi akan dihancurkan oleh Allah. Itu orang alim. Orang alim, Masya Allah, semua alam semesta senantiasa beristighfar kepada orang alim. Kalau saya berani ngomong, siapa walinya Allah, saya akan mengatakan wali Gusti Allah itu orang-orang alim. Para ulama, para kiai itu wali Gusti Allah. Para ulama, para kiai wali Gusti Allah. Dengan syarat mereka memahami ilmu agama dengan baik dan mengamalkan ilmu agamanya dan mengikhlaskan ilmu agamanya. Yang dicari hanya satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggadekan ilmu agama untuk mencari harta yang sedikit, tidak menggadekan ilmu agama dengan surga atau takut dengan neraka, tidak menggadekan ilmu agama untuk mencari pangkat derajat. Murni yang dicari adalah ridhonya Allah. Orang itu kalau yang dicari ridhonya Allah tidak pernah mempermasalahkan dunia kan. Ono udan malah kowe itu ya Allah semoga terang orang genah. Tidak ada air terkucur dari langit kecuali bukti bahwasanya Allah masih ridho kepada makhluk-makhluknya. Seumpamanya Allah itu murka kepada manusia, tentu langit tidak akan mengucurkan air. Lagi pula tidak ada tetesan-tetesan air dari langit kecuali setiap tetes ada malaikat satu yang mengantarkan air itu. Paham? Makanya dulu di zaman Rasulullah kalau ada hujan, sahabat-sahabat do keluar semua kaji Nabi meludan-udan sisan. Dulu yang kamu bayangkan di Timur Tengah jangan seperti di Indonesia. Di Timur Tengah itu jarang hujan. 1 tahun itu hujannya bisa dihitung. Upamane mereka hujan-hujan wajar ya enggak? Lah nang Indonesia hujan terus kok. Ora rampung-rampung.
Angger udan sampean udan-udan. Angger udan. Ya angin. Kadang-kadang ada kiai ngomong ngene, kalau hujan itu sunahnya hujan-hujan. Ya anginen. Wong ra udan-udan wae ati sepol. Apa meneh jomblo-jomblo sing ra ono enggak punya kemul yang bisa wis jomblo, ra duwe selimut, ra duwe kemul. Sengsara. Lha yo calon bojomu. Saya tuh pengen santri putra itu untuk santri putri. Jadi satu kata, satu irama, satu nada, satu hati. Jadi kalau cah putri pengen apa? Datangi acara di Al Mubarok, yang lelaki juga sama, pengen datangi acara di Al Mubarok. Satu kata, satu hati. Beda. Yang satu santri Al Mubarok, yang satu santri sarang. Mas, yuk neng Al Mubarok yuk mas. Halah males aku. Gara-gara suaminya santri sarang. Bareng ono pengajian ning sarang, sing lanang ngomong, "Dik, yuk ning sarang, Dik." Halah mas, aku males aku. Paham? Ini toh nikah sama-sama dengan santri, apalagi sing siji santri, sing siji pekerja bangunan. Halah. Dulu itu kiai-kiai menikahkan santrinya dapat santrinya. Dulu. Tapi saya wasiatkan kepada kamu, jangan menerima lamarannya seorang lelaki yang keset, yang tidak disiplin, yang tidak kreatif, yang nggak patut di duit, yang pemalas. Jangan diterima. Kenapa Ustadz? Sengsara. Asli itu. Dulu itu pernikahan saya pertama kali. Langsung setiap dapat uang tak berikan sama istri semua. Tak belikan namanya. Dulu itu saya jatah istri itu 1 juta setiap hari. Dulu di waktu aku fakir. Sekarang 1 hari tak jatah 5 juta. Khusus untuk istri saya. Dan sedino 5 juta. Berarti sebulan 150 juta. Setahun duitnya iso gawe ngobong rumah. Maksud daripada al-ilmu ini adalah al-ilmu bima'rifatillah, ilmu yang menjadikan kita semakin terbuka lebar-lebar kenal kepada Allah, tidak kenal dengan uang, tidak kenal dengan pangkat derajat, tidak kenal dengan popularitas hidup, tidak kenal dengan banyaknya santri, tidak kenal dengan sanjungan, tidak kenal dengan kecaman, hinaan. Belas, gak pengaruh belas. Gak pernah takut. Dengerin ini. Waqala, dan berfirman Allahu Allah Ta'ala mahaluhur. Ta'ala mahaluhur Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa. Ini menjadi jawabnya syarat di depan. Bacanya yarfa. Menjadi jawab lafaz di depan. Makanya itu ini fi'il mudhari dibaca yarfa'i ya. Saman ranggenang. Yarfa'illahu alladhina, ini fi'il mudhari dibaca yarfa'i. Berarti ada fi'il mudhari yang dibaca jer. Mau ranggenang. Mau nak ngipi kok jembek melek ngono. Ini dibaca yarfa'i itu gara-gara ada huruf mati 2. Ada huruf mati 2. Maka dicarikan harokat yang ringan. Yaitu kasroh. Menjadi yarfa'illah gitu. Yarfa' maka mengangkat. Allahu Allah. Siapa yang diangkat? Alladina, orang banyak.
Alladinya orang banyak. Yang diangkat tidak cuma orang satu. Tapi orang banyak. Siapa mereka? Amanu, yang beriman. Pangkat derajatnya orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, ngalah ke pangkat derajatnya para ulama. Makanya kadang-kadang ada orang nggak begitu alim, tapi keyakinan nama Allah luar biasa. Orang-orang alim tak bertekuk lutut kepada beliau. Saking tu'e yang Gusti Allah. Sa omong-omongnya ijabah. Minkum, dari kamu semua. Artinya itu dari di antara kamu. Ciri-cirinya orang itu kalau yakin kepada Allah atau enggak pernah tergejolak dengan dunia. Kalau kamu masih tergejolak dengan dunia, apapun permasalahan Anda, sesungguhnya Anda ini kemukminan, keimanan Anda masih abal-abal. Kalau benar-benar iman kita benar-benar menembus di dalam kalbu kita, tidak pernah ada gejolak. Punya suami yang keset, tidak tidur, gak bermasalah. Kalau perlu tuh kok kain kafan sisan. Nah turu dibuntel sisan. Kalau bubur rimbang boleh. Puasang batu nisan. Lepas yang punya suami gitu waktu ratu terus. Nah orang tidur itu kan bismikallahumma ahya wa mu. Orang tidur kan orang mati itu. Walladina, dan orang banyak utu yang diberi al-ilma ilmu. Utu yang diberi al-ilma ilmu. Darajatin, beberapa derajat. Allah senantiasa mengangkat pangkat derajatnya orang-orang. Ada dua orang yang diangkat pangkat derajatnya oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang yakinnya sama Allah dasar. Keyakinannya kepada Allah luar biasa. Saking yakinnya kepada Allah. Nabiullah Yunus. Di waktu dilempar di tengah-tengah lautan. Lalu ditelan seekor ikan hiu. Saking yakinnya sama Allah, Nabiullah Yunus diselamatkan oleh Allah di perut hiu, tidak termakan, sambil membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Nabiullah Ibrahim saking yakinnya kepada Allah, Nabiullah Ibrahim di saat dibakar di tengah-tengah bara api, tidak tersentuh bara api sama sekali. Jangankan organ tubuhnya, kainnya ini loh, bajunya itu loh, tidak tersentuh. Nabi Musa di waktu yakin kepada Allah, totalitas kepada Allah. Di saat Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Saking yakinnya kepada Allah, tongkatnya Nabi Musa dipukulkan di tengah-tengah laut. Tung, langsung seketika air laut membelah menjadi dua. Lalu Nabi Musa melewati lautan itu dalam keadaan selamat. Setelah selamat, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya lagi. Tung, langsung. Ribuan pasukannya Fir'aun mampus. Mati habis. Nah gimana coba? Wong air sak dhuwure yo menangkep ngene. Lho lagi ana tsunami sing banyune mlakune yo santai-santai wae. Gedung-gedung roboh kabeh. Berapa puluh ribu kemarin yang ada di Aceh. Lah ini di Madiano di tengah airnya sak dhuwure nangkep ini. Halak modar kabeh. Di saat Nabi Zakaria dikejar sama orang kafir, lalu beliau menyelinap. Beliau menyelinap di balik pohon besar. Kemudian ada iblis yang menjelma menjadi manusia. Lalu iblisnya mengatakan, apakah kamu mencari seseorang? Iya, mencari. Apakah kau mencari Zakaria? Benar, aku mencari Zakaria. Apakah kamu pengen tahu keberadaannya? Iya, pengen tahu. Di mana mereka? Di dalam pohon ini.
Langsung seketika dikepung itu. Nabi Zakaria di dalam pohon dikepung sama orang-orang kafir. Lalu salah satu mereka mengambil gergaji. Di waktu digergaji, serang gitu loh. Tubuhnya Nabi Zakaria nyerempet sidik. Nabi Zakaria itu, aduh. Bapaknya kowe paling wata. Allah menurunkan wahyu. Zakaria mengeluh satu kali lagi. Namamu akan kuhapus di rentetan para nama-nama para nabi dan rasul. Zakaria saking sayangnya kepada Allah, keyakinannya yang luar biasa. Zakaria pun senyum. Sereng, darah terkucur di organ tubuhnya. Mengalir deras. Nyampe tangannya terpotong. Masya Allah. Nabi Zakaria pun menikmatinya. Apakah enggak sakit? Yang asli sakit. Tapi menikmati. Sama saja kita ngaji seperti ini loh. Kalau menikmati lazat, ya enggak? Tapi kalau kamu tidak menikmati, aku yakin loh. Pengetika aku gitu sing asli asem Ustaz. Astagfirullah. Jam 1. Paling Ustaz ra diudil paling ndak. Kadang-kadang melek kamu goro-goro bare entuk dhuwit 5.000. Sing entuk 50.000 si bejo. Mau kan ono 50.000 niku. Melekmu ora krana Allah. Ngesake Ustaz lah. Ngaji dhewe ana sing ngancani. Ora ana kowe malaikat datang. Mosok Ustaz? Iya. Malaikat sapa Ustaz? Raqib Atid. Raqib Atid akan menyertai saya. Nyampe organ tubuhnya Nabi Zakaria terputus. Di saat Nabi Isa dikepung orang Quraisy, dikepung sama orang kafir. Mereka membawa peralatan lengkap untuk membunuh Nabi Isa. Nabi Isa pun yakin kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Saat itu juga Allah rubah wajahnya orang yang paling benci sama Nabi Isa. Pemimpin-pemimpin mereka, pimpinan mereka dirubah wajahnya. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Diangkat sama Allah. Sedangkan pemimpin mereka disulap sama Allah. Wajahnya persis, pakaiannya persis, kabeh persis kabeh. Makanya jangan heran kalau orang-orang Kristen itu, Yesus itu disalib. Jangan heran. Karena di waktu itu memang benar-benar disalib. Langsung dituang ke, tadinya pengen dipediang apa itu ke lehernya, tapi kesepakatan orang banyak jangan, kita gantung aja, dimusyawarahkan penggede orang kafir, udah pakoni we konon cerita itu Yesus apa pimpinannya, misalnya itu pimpinan mereka sendiri nggak sih? Saya tidak Yesus. Enggak. Kamu itu Yesus. Tidak. Saya tidak Yesus. Gitu. Nangis, meronta. Pada akhirnya terjadi. Dibuatkan palang pantai. Organ tubuhnya gini kan. Dipaku. Tangannya dipaku hidup-hidupan. Tok wata. Bayangkan. Tangannya dipaku, kakinya diselempangkan juga dipaku. Jerit-jerit, saya tidak Yesus, saya tidak Yesus, saya tidak Isa, saya pimpinan kamu. Tapi orang-orang tidak percaya. Pada akhirnya mereka itu mati di balik salib yang telah mengakhiri hidupnya. Paham maksud saya? Orang itu kalau yakin nama Allah totalitas dan mereka dititipin oleh Allah ilmu agama, maka
orang ini akan diangkat pangkat derajatnya oleh Allah melebihi semuanya. Melebihi semuanya. Jangankan mereka itu sudah wafat. Beliau-beliau masih hidup ini loh. Diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada 3 orang yang bisa memberikan syafaat kelak di yaumil kiamat. Al-anbiya wal mursalin wasyuhada wal ulama. Yang pertama adalah para nabi dan rasul. Nomor 2 adalah orang-orang yang mati syahid. Yang nomor 3 adalah para ulama. Siapa ulama-ulama yang bisa memberikan syafaat kelak di yaumil kiamat? Yaitu ulama-ulama yang di saat hidup di dunia sering menolong umat. Sering menolong umat. Dermawan. Menyelesaikan hutang-hutang umat. Memberikan pelayanan-pelayanan umat yang luar biasa. Ini yang akan beri syafaat. Wah, ono kiai masih hidup saja parasit nih. Urunan nih. Nyampe batu gitu ana tulisannya Syahriah. Kadang-kadang itu pondok pesantren ono sambangan nih. Aku ngerti apa tujuan sambangan. Sambangan itu tujuannya biar urunannya serentak di awal bulan. Kadang-kadang ada sambangan itu. Itu di pintu gerbang sambangan itu ono amplop kosong. Kon nyumbang pondok. Nang ben bulan ono sumbangan terus. Lah wong hidup di dunia saja parasit toh. Hidup di dunia saja merepotkan toh. Bagaimana kelak di akhirat memberikan syafaat? Masih hidup bantuan terus. Siti-siti bangunan, bantuan bangunan. Siti-siti. Bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun rampung-rampung. Makanya di Al-Mubarak itu ora ono bantuan bangunan. Bantuan bangunan, bangunannya rampung-rampung. Percaya enggak? Ya ada Wali Songo bayar. Pariwisata bayar. Ono santri nikahan bayar. Ono santri semaput bayar. Wedhuse kiyaine mati bayar. Lu nyampe izin nih lu bayar. Naudzubillah tenan. Naudzubillah tenan. Awas kowe nek dadi kiai ngono iki. Tak tualeni gulumu nak keserban. Enggak usah gitulah. Ada santri telat bayar. Orang genah tenan. Ada santri hafalan ora iso kon bayar. Oh piye? Wonge ora iso hafalan ning mergo wong otake didil malah kon bayar. Kowe iki serang genah, Wayah Syawal itu lho. Berangkat telat itu kon bayar. Percaya enggak? Ya. Naudzubillah tenan asem. Naudzubillah tenan. Anane wali santri berangkat telat sebab wali santri durung di duit. Lah kalau wali santri nek suke-suke kaya bapak-bapakmu ngono kuwi ya. Omahmu magrong-magrong kaya istanane Firaun. Mobilmu lho nyampe kaya showroom. Lah kamu berangkat tanggal 15 tepat waktu bisa. Zaman dulu saya itu mesti telat ya. Kadang telat 3 dino, kadang 10 dino. Ngono kuwi itu sedinane gitu zaman dulu lho ya. Dendane 10.000. 10.000 nak zaman saiki padha karo 100.000. Tak buatin asem kok. Lah gimana coba? Lah wong dibewain orang tua uang 50.000. Telat 4 dino. Kalong 40.000. Wong ora tau ngombe susu ngene. Payah. Romo Yai wafat urunan. Romo Yai wis dipatoki lho. Romo Yai wis dipatoki lho, wis dikain kafani, wis dimakamkan di alam kuburnya, dipendem, diwenehi terbelo, wis dipendem, wis dipatoki, wis diwumuri nggunake bunga,
isih ngrepotke santri, isih ngrepotke alumni, urunan kholai. Ingatkan ya, mumpung sama si hidup, ora usah ngono-ngononan. Heleng ngekoli, ora usah acara-acara sik panggung sik gedhen-gedhenan. Angger linggih bareng-bareng mecel terong. Nah, akhirnya nelpon Sirot. Kan rumahnya kan deket pasar tuh. Rot gawekno terong sak truk ngono. Nah beres. Enggak usah gitu. Paham ya? Paham Khaf? Al Mubarak pondoke nyeleneh Khaf. Pondoke nyeleneh kiyaine lucu. Bolone dono kasino. Qala berkata Ibnu Abbas ini itu Abdullah bin Abbas. Ini adalah sahabat yang alim di bidang tafsir. Beliau yang berfatwa, di saat kita tidak mampu untuk membuat kurban dengan unta, maka pakai sapi. Tidak kuat pakai sapi, maka pakai kambing. Tidak kuat pakai kambing, maka pakai jagung. Paham? Kalau nggak kuat nanti ya Ustaz ya kurbannya pakai burung. Burung apa? Burung apa? Burung muangkrem ngangkremin dok loro. Ya ono ya ini ra netes-netes. Malah mbok sembelih sisan. Ojo. Jadi Ibnu Abbas itu fatwa kalau apa? Kalau nggak bisa membuat kurban pakai kambing, disuruh nyembelih ayam jago. Ini untuk kamu-kamu yang fuqara wal masakin. Tapi kalau bisa tuh, is kambing. Lah sampean beli motor berani kredit, beli mobil berani kredit, beli rumah berani kredit, kawin istri berani kredit. Lho iki korban sing urusane Gusti Allah ora wani utang ya apa? Saya itu kalau ibadah itu tak oyo. Utang. Enggak takut saya. Untuk agama orang wani utang ya. Itu ibadah haji, ibadah umroh, barang ngopo gak wani utang. Nah, sing urusan dunia saja wani toh-tohan sampai mbok rewangi mendelik ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama-ulama dulu ibadah haji itu utang-utang dhisik banyak. Kowe ngenteni di duit, kapan untuk duit? Wong kiremu bendino, sugih ra tau. Sama saja orang pengen sedekah gitu. Kamu sedekah kepengen ada uang turahan. Enggak ada rezeki turahan nih. Rezeki itu seperti gigi gitu. Ono wong gigine gedawan. Enggak ada. Gigine gedawan. Gigine kebujulin papat. Enggak ada. Semua orang dijatah oleh Allah rizki dengan rizki yang cukup. Adapun ada orang yang merasa kurang rizkinya, yang asli kurangnya syukur. Paham? Nah, sing asli yo cukup sing asli. Radhiya, semoga meridhoi Allah anhuma kepada Abdullah dan Abbas. Lil ulama'i darajatu fawqil mu'minina, darajatun fawqal mu'minina. Lil ulama'i bagi beberapa ulama. Lil ulama'i bagi beberapa ulama, darajatun beberapa derajat. Ulama dibandingkan dengan orang-orang awam yang tidak ulama, pangkat derajatnya Masya Allah. Percaya enggak? Enggak usah jauh-jauh lah, saya sama kamu.
Saya sama kamu kan bedanya apa coba? Coba bedanya apa? Kamu makan, saya juga makan. Cuma bedanya karena manganmu akeh. Makan kamu wis ping 3 to. Acaramu mangan turu. Nah kemarin sing mondok ning apa? Sing pinggir laut ya. Jadwali mangan turu karo meratapi wetenge. Kalau di sana kebanyakan jadwal makan sama tidur. Kalau di sini kebanyakan jadwal ngaji. Kalau saat ini sih kamu merasa berat, nanti kelak di akhirat kamu akan senyum dan kamu akan mengacungi jempol kepada saya. Percaya nggak? Kamu ini toh, kalau benar-benar mendapatkan nuri Kanjeng Nabi diletakkan di dalam kolbumu, ngaji walaupun sudah jam 1 lebih, hawani nikmat lazat. Hawani nikmat lazat. Bahkan kamu melihat guru itu toh seperti melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat gurunya seperti melihat baginda Rasul, maka orang ini tidak lama lagi akan mimpi bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merugi, sungguh dipertanyakan. Umurnya sudah 40 tahun. Lu kok pernah ketemu karo Kanjeng Nabi? Aneh itu orang. Ustaz berarti udah pernah ketemu sama Rasulullah. Itu adalah ilmu sir. Ilmu rahasia. Sesuatu kalau rahasia jangan dibongkar. Seperti kelamin ini. Kelamin itu sesuatu yang dirahasiakan. Oh cuma pamer-pamer ke. Oh pamer-pamer ke. Semua orang sepakat. Mungkin stres nih, berkejinan nih. Fauqal mu'minina, di atas beberapa orang mukmin, bisa mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Jadi antara derajatnya orang mukmin biasa sama orang mukmin yang alim, itu pangkat derajatnya berkisar 700 derajat. Ketoknya sih sama, tapi beda. Aku yakin kalau memang kita orang ini di antara kamu yang mendapatkan nuri Kanjeng Nabi, podo-podo ngaji, itu beda. Saya itu kalau ngaji itu lazatnya Masya Allah. Didu sama makan itu lazat ngaji saya. Jangan kan makan. Didu sama jima sama perempuan cantik jelita gitu. Lazat ngaji saya. Lazat ngaji. Ini beda orang beda. Ini tidak bisa dianu, tidak bisa dibuat-buat. Itu hukum alam itu. Kalau kamu berlatih, maka kamu akan menemukan kelazatan yang dahsyat. Ma bainad darajataini, ma sesuatu bainad darajataini antara 2 derajat, masiratu khamsi mi'ati amin, jarak 500 tahun. Jarak 500 tahun. Orang mukmin sama orang alim, orang awam yang tidak alim dibandingkan dengan orang yang alim, pangkat derajatnya KCE 700 derajat. Antara derajat satu dan derajat yang lain, itu kalau ditempuh pakai ukuran, kowe ngeret ukuran meteran, itu kamu berjalan 500 tahun ini, baru nyampe ini antara satu derajat dengan derajat yang lain. Seumpama orang-orang alim itu ibadahnya sedikit saja dibagikan kepada orang-orang mukmin, turah akeh. Makanya jangan heran kalau orang alim kelak di akhirat akan memberi syafaat kepada orang awam. Karena banyaknya amal.
banyaknya sholat. Ya. Saya kadang-kadang tuh gumun. Ada orang ya, ibadah lagi wingen aneh, bathuke wis nonong. Padahal bathukku nak sholat itu 1 rakaat. Iki wae kelimis putih epol gini ya. Dan kowe sholat lagi 5 waktu, langsung nonongnya 17 derajat. Tak perkirake to bar sholat paling dituthuk nggunakake palu dak. Tung. Atau mungkin cara sujudnya salah. Paling nak sujud sampai gini. Angger sujud sampai seret. Kebetulan karpet rego murah. Ya, karena rego murah kan sakit kan bathuk. Kalau sing rego mahal ya empuk ya. Waqala dan berfirman Allah. Waqala dan Allah berfirman Azza maha luhur wa jalla dan maha agung. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Qul katakan, hai Muhammad. Hal yastawi, adakah sama? Alladhina orang banyak. Ya'lamuna yang mengetahui. Yang alim, walladina dan orang banyak, la ya'lamuna yang tidak alim. Beda sekali antara orang alim sama tidak alim. Beda. Wis nara percaya bukti ini. Orang itu kalau tidak alim diutangi, walah dicatat. Walah hitam di atas putih. Walah tanda tangan dia apa? Di materai. Belum jatuh tempo baru kurang 1 minggu wis diilai leke. Ini akad karo wong rapat wong alim ngono gitu. Tapi kalau hutang sama orang alim baru datang lho, Kang udah nggak usah bayar, udah sedekah gitu. Somamanya toh ada surat menyurat, beliau tidak nurak-narik. Angel potonganmu potongan jegindis. Alah. Coba sampean ilang duit 5.000 ilang bulan beleni. Sapa sing ora duitku mau le? Padahal yo duit gratis ya. Ilang goleki. Nyampe toilet bawane pengumuman. Alhamdulillah, masange ning jero sisan. Aneh sampean. Pokoknya itu, kamu itu jangan berteman dengan orang yang gak alim. Rekoso. Ustadz, ya. Itu kan orang itu seorang ulama, Ustadz. Ya, terus, Ustadz, saya itu hutang ditorak tarik terus gimana, Ustadz? Berarti wonge rapato alim. Kalau orangnya benar-benar alim, wabil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli. Maca sholawat minggrang-minggring ya. Orang itu kalau benar-benar alim terhadap orang mukmin raufun, penuh dengan kasih sayang. Rahimun, masya Allah, jiwa pemaafannya tinggi. Nikahlah kau dengan seorang lelaki yang alim. Jiwanya penuh dengan maaf. Saya sama istri, saya kalau sama anak saya sing lelaki tetap kamleng. Tapi kalau sama istri nggak pernah. Jangankan ngampleng, suara keras saja nggak berani. Saya bar ngaji, kalau istri saya belum tidur, saya sering mangku istri saya, tak tidurin, tak isi-isi, tak ceritain yang indah-indah. Tak hiliri. Kalau sudah tidur itu, baru saya letakkan. Setelah itu saya baru belajar. Kalau istri ngejak konser, kalau ngejak ngaji, ngaji bareng. Ngajinya istri yang ini tuh Kang.
Mosok ngajine istri ngaji ya Ulumidin. Itu namanya enggak istri, ya. Namanya santri itu. Tidaklah kersane Allah, saya ditemukan oleh Allah seorang istri, kebetulan dia adalah santriku sendiri. Di muda itu santri saya sendiri. Makanya istriku enggak berani macam-macam sama saya, milik kualat kok. Sungguh beruntung loh di antara kamu nikah mendapatkan santri kamu sendiri. Makanya sampai dialimkan secepatnya. Pulang dirikan pondok pesantren di saat kamu masih muda. Gitu kan. Waqala dan Allah berkata, Ta'ala mahaluhur. Ta'ala mahaluhur Allah. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsha. Sesungguhnya takut. Allah kepada Allah. Min ibadihi dari beberapa hambanya Allah. Al ulama'u beberapa ulama. Orang yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama. Lah wong awam wayah poso malah rokokan jedil koyo aman-amano. Koyo ora ono malaikat apa itu rokib atid nih. Orang awam itu lho wudu ngawur. Lah wudu pecine jeng ini. Tangannya ini lho. Tangannya mingkise terima semene tok pek ya. Ya, mengusap kepala itu terima ngene ini bathuk tung. Ngusap telinga lu plik. Salat ngawur. Salat. Rukuke lu ora pernah gendep. Rukuk diterima Allah Akbar. Naudzubillah. Sehingga apa itu? Orang yang takut kepada Allah. Para ulama. Kalau dia tidak ulama itu jauh itu. Kadang-kadang sholat. Ngerti nak subuh. Bukannya takut. Bukannya melakukan sholat subuh dengan jamaah. Malah gugah bojone. Malah kon jak kelon. Jam 8 lagi ketepluk. Orang genah. Sholat subuh ana sepiyone ditakoki. Wau sholat napa Pak Di? Sholat duha. Lho kok wonten sepiyone. Lan duha 2023. Orang awam itu seperti itu kan. Orang awam ini naudzubillah. Sholat fardu enggak pernah. Sholat Jumatan enggak pernah. Lu wayah bodoh gitu. Tanggal 1 Ramadan wis nganyari baju pirang-pirang. Tuku sajadah iki lho pesen ning gone Mekah Madinah, Jadi setahun itu toh enggak pernah sholat sama sekali. Wayah Idul Fitri itu, wah. Masya Allah. Jam 3 wis tangi. Bojone anake wis dijak kabeh. Ayo, Mak. Ayo Le. Salat Idul Fitri jarine Pak Yai. Salat Idul Fitri nglebur dosa selama setahun. Kowe enake. Orang awam itu seperti ini. Lawang wayah Ramadan ngerokok jedil-jedil lho kok ngerokok? Poso buka? Poso. Lho kok ngerokok? Lah ngerokok kan padha karo wong wedok-wedok nak masak. Lah wong wedok-wedok nak masak rada nyedot kukus. Lah padha. Wong awam ini iki. Wong awam ini iki, masyaallah. Kadang-kadang guyone keterlaluan. Lah salat nomor 2. Ngono kuwi lho, kok nomor 2 piye to, Lek? Lah rukun Islam pertama ya syahadat. Nomor 2 ya salat. Wah, ya. Wong awam nak ngomong dong glenyeh.
Lek mbok yo aja ngono to, Lek. Heleh ra apa-apa. Timbangane pakmu ora tau salat. Kowe piye to, Lek? Pak aku salat bendina. Ngono ngomongan, "Lah timbangane pakmu apa tau salat atau timbangan sing gawe nimbang gabah." Orang awam itu toh. Kalau ngomong wis ngejak gelut tenan. No. Makanya dewi Allah, innama yasallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu para ulama. Ulama takut. Ngomong awam itu tuh kerang genah. Masya Allah. Orang awam itu Jumatan itu nak Jumatan nak meneng malah ngantuk keturun. Bareng melek jagongan. Kon milih piye coba? Milih turu keturun apa melek jagongan? Wong apa men ngono ae. Salat Jumat lho. Rakomanan sop lho manggon ning rolak. Wayah sujud lho ngadep ngidul. Kalau orangnya masih kecil sih rapopo, padahal yo wong tuwa umure wis 57. Salat kok ngono. Aliran sesat. Wa qala dan Allah berkata, Ta'ala maha luhur. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Wa man 'indahu ilmul kitab. Kul katakan hai Muhammad. Kafa mencukupi billahi Allah. Ba seperti ini namanya ba zaidah. Ba zaidah itu kelihatannya fungsi mengejirkan tapi secara makna tidak fungsi. Sehingga huruf zaidah tidak mempunyai ta'alluq. Paham? Pokoknya nanti kalau ada huruf jar yang statusnya zaidah berarti tidak punya ta'alluq. Wa kafa mencukupi billahi sopo Allah. Berarti billahi ini statusnya menjadi fa'ilnya kafa. Lah kenapa kok diberi ba? Lah takokmu juga karo aku. Takoke karo Gusti Allah. Karena ini adalah firman Gusti Allah. Pasti Allah ada niat lain, ada tujuan lain. Konon cerita ba itu fungsinya adalah taukid. Ma'ana bikoriin. Ma'ana saya tidak bisa bikoriin. Benar-benar tidak bisa membaca. Jadi kalau ada ba itu faidahnya itu taukid. Wa kafa billahi artinya benar-benar Allah yang mencukupi semua kebutuhan manusia. Makanya kalau kamu minta pertolongan, jangan minta pertolongan kepada manusia. Pasti kecewa. Minta pertolongan nih kepada Gusti Allah. Saya kalau ngepasi butuh, saya bilang gini sama Allah, ya Rabb, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang tergerak di dalam kalbuku. Aku tidak perlu curhat sama panjenengan. Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui setiap curhatan hamba-hambamu yang terselinap di setiap mata hatinya. Nggak begitu lama langsung ijab ya. Ora sandungo. Suladab. Masa Gusti Allah mbok demo. Turunkan harga. Naikkan gaji. Perbanyak rezeki. Kayakan kami. Saya sudah wadeh. Jadi orang fakir. Itu namanya demo. Makanya istighosah kesuwen, ndonga kesuwen itu suladab. Ndonga kesuwen itu suladab. Gusti Allah ben nyembadani donga kamu lu bingung. Iki sing tak sembadani yang mana gitu kan. Lah dongane pirang-pirang. Nek wong donga mau ning ngene kabeh jamaah aduh keselen kabeh. Donga ki jangan kelamaan, Pak. Wong saya kalau donga we robana atina tok Robana atina bidunya sanah. Kafa mencukupi billahi Allah syahidan yang menyaksikan baini antara aku wa bainakum dan antara kamu semua.
Waman dan seseorang indahu yang ada di sandingnya. Waman dan seseorang indahu yang ada di sandingnya ilmu kitabi, ilmu Al-Quran. Ilmu kitabi, ilmu Al-Quran. Ini loh, ulama-ulama disebut sama Allah. Dibandingkan, disandingkan dengan kata-kata Allah. Itu bukti bahwasanya ulama ini adalah kekasihnya Gusti Allah. Makanya kalau kamu pengen cepat jadi kekasih Allah, maka pelajari ilmu agama dengan baik. Pasti kau jadi ulama. Lagi pula, ulama itu jadi bolone Gusti Allah. Semuanya dicukupi. Enggak ada ulama tersiok-siok itu, enggak ada. Enggak ada. Makanya kamu itu kalau jadi ulama, kalau masih seperti ini tuh jangan curhat apapun kepada siapapun. Lebih-lebih tentang keuangan. Paham Haifah? Nah semuanya ini alhamdulillah rono sing jaluk kiriman. Mumpung kamu belum mana. Ya. Kamu di sini kursus kan? Nah ya, berlatih selama kursus, selama hari raya, dinikmati. Kalau perlu mondok kamu di sini walaupun hanya 30 hari mengalahkan mondok sekian tahun di pondok lain. Menjadi sebuah kenangan indah. Bagaimana tidak indah? Setengah loro saya ngaji. Kadang-kadang kamu nanti tahu, kamu akan terukir sejarah ini setelah pulang. Setelah pulang kamu akan ingat terus kamu. Bahkan tidak bisa melupakan saya yang jelek ini. Wa qala, dan Allah berkata, Allah berfirman, Ta'ala maha luhur. Qala alladhi 'indahu ilmum minal kitab ana atika bi. Qala berkata, alladhi yang indahu di sandingnya ilmu minal kitabi dari Al-Quran. Ana atika bihi. Ana rupani dawuh ana atika bihi. Ana saya ati yang mendatangkan ka kepadamu bihi dengan ilmun minal kitab. Ini maksudnya ulama yang mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya disebar kepada umat. Semoga saja kita ini terus sregep. Nanti kalau kamu sregep terus kamu tidak akan tersiok-siok. Ada orang hidupnya tersiok-siok gara-gara pemalas. Gara-gara pemalas. Rasulullah sering berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu minal ajzi dari lemah, wal kasali dan pemalas. Karena pemalas inilah yang menjadikan manusia rusak. Kenapa ada orang melakukan zina? Gara-gara dia pemalas. Seumpamanya tidak pemalas, tidak mungkin. Mereka banyak aktivitas, tidak mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa orang itu nyampe berpikir perkara yang haram? Jawabannya cuma satu, pemalas dia. Tambihan ala annahu iktadaro. Tambihan mengingatkan ala annahu atas sesungguhnya iktadaro mampu ala annahu atas sesungguhnya alladhi indahu ilmun minal kitab tadi lu. Iktadaro mampu bikuwatil ilmi dengan kuatnya ilmu. Dengan kekuatan ilmu, pada akhirnya mereka bisa amar ma'ruf nahi munkar kepada umat. Dengan kehebatan ilmu yang dimiliki, pada akhirnya beliau mampu untuk mentarbiyahkan umat, memberikan hidayah kepada umat. Wa qala, dan Allah berkata, Azza maha luhur wa jalla dan maha agung. Wa qala, dan berkata alladhi orang banyak. Utu yang diberi al-ilma ilmu. Wailakum celaka kamu semua. Wailakum celaka kamu semua. Tawabullahi pahalanya Allah. Tawabullahi pahalanya Allah. Khairun lebih utama. Liman bagi orang.
amana yang beriman, wa amila dan melakukan amal, solihan yang bagus. Solihan yang bagus. Orang-orang alim mengatakan, celaka kamu semua ini. Karena orang awam rata-rata mengutamakan dunia daripada akhirat. Mengutamakan dunia daripada akhirat. Contohnya apa? Contohnya diutangi nurak narik, mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal sawabul akhirati khairu wa abqa. Pahala-pahala akhirat itu sawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala-pahala akhirat itu sungguh lebih bagus bagi mereka-mereka yang iman kepada Allah dan senantiasa beramal salih. Bayyana Allah menjelaskan anna adma qadril akhirati, sesungguhnya keagungan kadar akhirat yu'lamu diketahui bil ilmi dengan ilmu. Orang yang paham bahwasanya akhirat lebih utama daripada dunia, akhirat lebih utama dan lebih kekal daripada dunia, yaitu bagi mereka-mereka yang alim. Kalau nggak alim nggak ngerti dia. Kalau nggak ngalim nggak ngerti. Wong bodoh ngomai, padahal wong yo pikir apa tau ndek duwe ngono. Montore lebokno omah, mobile dilebokno omah, omahe dikunci digembok-gemboke gede ya. Saya sepanjang hidup saya itu belum pernah ngeleboki motor, belum pernah. Motor ning jowo, mobil ning jowo. Mobil malah kepanasan terus ya ini ya. Rumah saya belum pernah tak kunci. Kunci abiono apane? Nak pengen nyolong kursi, colong kursi ngono, colong milik kabutan ya. Masa ana maling rombongan. Kadang-kadang ada orang, Masya Allah, sandal dilebokno omah. Hale dicolong wong ya alhamdulillah. Hidup-hidup sedekah siri. Lagi pula kalau kita sedekah kepada mereka sementara kita tidak tahu rumahnya, ya sampean ora goleki ning ndi juga. Ya kepara ge dijebuk izin. Dulu sering kok sandal hilang. Ora apa-apa. Paling dijebuk santri. Orang ngarah, santri mesti isin. Ya konangan. Waqala dan Allah berkata, ta'ala mahaluhur Allah. Wa tilkal amtalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Wa tilkal amtalu. Wa tilkal amtalu dan contoh-contoh itu. Wa tilkal amtalu dan contoh-contoh itu nadribu. Kami membuat biha dengan contoh linnasi bagi manusia. Wama yakilu dan tidak berakal. Wama yakilu dan tidak mengerti. Pada contoh. Illal alimuna kecuali orang-orang alim. Allah itu kalau memberi contoh atau ibro. Itu yang paham itu orang-orang alim. Wong bodoh rai, orang pernah paham. Kealiman atau kecerdasan orang yang asli diletakkan oleh Allah sampai di mana ketaatan kami. Orang itu semakin tinggi ketaatannya, semakin hati-hati akan halal haram, orang itu semakin cerdas itu, semakin teliti. Saking teliti nih loh. Nyampe dia itu mampu mengetahui daun rontok. Rontoknya jam berapa, niat jam berapa itu ngerti semua gitu. Saking telitinya. Bahkan dia mengerti, oh si fulan matinya sekian-sekian ngerti. Kenapa kok nyampe beliau tidak membuka? Karena itu adalah sir, ilmu sir. Wajib ditutup. Wajib ditutup. Dulu itu ada seorang ulama. Dia mencari seorang guru. Mencari seorang guru.
belum sempat di depan belum sempat masuk rumahnya. Gurunya mapak. Setelah gurunya mapak, gurunya menyambut. Lalu gurunya mengatakan, nama kamu ini, bin-binnya ini nyampe Rasulullah. Bahkan beliau, zaman dulu kan belum ada telepon. Beliau bilang, kamu tadi dari ulama ini. Lalu beliau bilang, saya tadi malam ketemu dengan Rasulullah untuk menyambut kedatanganmu. Tentu orang-orang alim, kalau orang-orang bodoh, kayak kowe ini, jangan ngaji meripatmu, kayak monster ya, wah buang ya monster. Widi tutup no sirai mentu tanduknya. Waqala dan Allah berkata, Ta'ala mahaluhur Allah. Walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Wallahu a'lam.